Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Saya mewakili Majelis GP Kris Pasar Baru mengucapkan selamat bergabung dalam ibadah online kebaktian umum minggu ini. Kiranya kita boleh mempersiapkan diri kita untuk boleh menghadap hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sekali lagi kami mengucapkan selamat datang di ibadah live streaming Gereja Persekutuan Kristen Pasar Baru pada pagi hari ini. Segera kita akan memulai ibadah kita. Terlebih dahulu kita mau mempersiapkan diri sebelum kita memuliakan Tuhan, sebelum kita mendengarkan sabdanya. Biar Tuhan yang berotoritas, Tuhan yang dipermuliakan dalam ibadah pada hari ini. Mari kita terlebih dahulu bersaat teduh. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai ibadah kita ini dari awal hingga selesai. Amin. Kristus adalah sumber berkat, sumber segala hikmat, dan benteng perlindungan kita. Mari kita menyanyikan sebuah pujian yang berjudul Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Kaulah ya Tuhan. Kaulah ya surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Bait kedua. Kaulah hikmatku, firman hidupku, Kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Dengan-Mu Tuhan ku
bagiku tempat berteduh, Kaulah perisai dan benteng teguh. Bait ketiga. Kaulah bagiku tempat berteduh, Kaulah perisai dan benteng teguh. Sukacitaku kekal dalam-Mu, kuasa surgawi Engkau kuasa. Bait keempat. Tak ku hiraukan pujian fana, hanya Engkaulah pusaka baka, Raja di sorga Engkau bagiku, harta abadi bahagia Raja di sorga, Raja di sorga Engkau bagiku, harta abadi bahagia penuh. Mari kita masuk ke dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami setiap anak-Mu mengucap syukur ya Tuhan, di mana Engkau kembali memberikan kami waktu dan kesempatan untuk kembali datang ke hadapan-Mu. Sekalipun ibadah pada pagi hari ini kami adakan dengan live streaming, tetapi kami yakin Tuhan, Engkau yang hadir di dalam setiap tempat kami berada. Maka biarlah kami meminta Engkau yang berkuasa di dalam ibadah ini, dan Engkau yang memimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Engkau sendiri ya Tuhan, yang Engkau melihat, Engkau yang menilai, dan Engkau yang memberkati. Hanya dalam nama-Mu saja Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita. Kita akan membaca petunjuk hidup baru kita pada pagi hari ini, yang diambil dari Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7. Saya akan membacakan untuk kita sekali, setelah itu kita akan membacakannya bersama-sama. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bersama-sama, 1, 2. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tiba saatnya kita akan masuk ke dalam doa pengakuan dosa. Seperti firman Tuhan yang berkata, hanya di dalam Dia ada karya penebusan, hanya dalam Kristus ada pengampunan dosa. Terlebih dahulu kita menyanyikan sebuah lagu dari KPPK nomor 155, Ku Percaya di Bukit Kalvari. Manusia bagai musafir, manusia bagai musafir dalam dunia, tiada suatu tempat yang tetap. Meski nama dan kekayaanku buruk, tak akan aku perolehnya. Ku percaya di Bukit Kalvari, di situ Tuhan disalib, hidupku serta dunia akan berlalu, ku tetap sandarkan
yang kedua. Ku percaya Kristus mati bagi dunia dan dapat mengubah hidupku. Karena Dia merubahku, beri hidup baru. Kini ku mau dekat salibnya. Ku percaya di bukit Kalvari. Di situ Tuhan disalib. Hidupku serta dunia akan berlalu. Ku tetap sandarkan salibnya. Musik saja. Bait yang ketiga, ku percaya hidup tak dapat ku terka. Ku percaya hidup tak dapat ku terka. Suatu hari semua akan berhenti. Dengan imanku pasti menangkan maut. Di sorga tinggal bersamanya. Ku percaya di bukit Kalvari. Di situ Tuhan disalib. Hidupku serta dunia akan berlalu. Ku tetap sandarkan salibnya. Sekali lagi, ku percaya di bukit Kalvari. Di situ Tuhan disalib. Hidupku serta dunia akan berlalu. Ku tetap sandarkan salibnya. Biarkan musik tetap mengalun untuk kita. Kita dalam sikap berdoa menghadap Tuhan, memohon akan pengampunan yang dari Tuhan. Kita terbuka di hadapan Tuhan, menyadari setiap dosa dan kesalahan kita. Saya berikan kita semua waktu untuk kita boleh berdoa di hadapan Tuhan. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami menyadari ya Tuhan, bahwa kami seorang manusia yang begitu lemah. Kami bukan manusia yang sempurna. Seringkali pengharapan-pengharapan kami hanya terhadap hal-hal dunia ini. Apa yang kami inginkan, bahkan kami bawa dalam doa-doa kami ke hadapan Kau ya Tuhan, tidak lain selain kami meminta tentang diri kami, tentang kepuasan, kesenangan kami. Maka biar Tuhan, ketika kami melihat salib-Mu, kami melihat Engkau yang mati menebus dosa dan kesalahan kami sadar bahwa seharusnya yang terus kami gumulkan, kami harapkan
adalah hal-hal yang menyenangkan Engkau. Biar Tuhan Engkau yang tolong kami, sehingga pengharapan kami adalah pengharapan untuk hidup jauh daripada dosa, bahkan hidup untuk mematikan dosa. Dan biarlah kami boleh semakin hari semakin sempurna di dalam Engkau Tuhan, menghidupi akan kebangkitan-Mu Kristus, dan kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih atas karya salib dan kebangkitan-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami ini ke depan ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama-Mu saja Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. Sekali lagi kita nyanyikan bagian refren. Ku percaya di Bukit Kalvari. Ku percaya di Bukit Kalvari. Di situ Tuhan disalib. Hidupku serta dunia akan berlalu. Ku tetap sandarkan salibnya. Ku tetap sandarkan. Ku tetap sandarkan salibnya. Bapak Ibu Jemaat, saya kembali mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita. Kita akan membaca ayat Alkitab bertanggapan yang diambil dari Mazmur pasal yang kelima. Dari Mazmur pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai yang ke-12. Mazmur pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai yang ke-12. Judul perikopnya, doa pada pagi hari. Maksud saya Mazmur pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai yang ke-13. Saya akan membacakan ayat yang pertama, Bapak Ibu Jemaat membacakan ayat yang kedua. Begitu seterusnya sampai ayat yang ke-13 secara bergantian. Doa pada pagi hari. Untuk pemimpin biduan dengan permainan suling Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan, orang jahat takkan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus, dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu, karena seteruku, ratakanlah jalan-Mu di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur ternganga, lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka ya Allah, biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Kita ulangi sekali lagi ayat yang ke-13 secara bersama-sama. 1, 2. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Berkat dan anugerah dari Tuhan itu senantiasa selalu cukup, senantiasa selalu baru dan tidak pernah habis, serta indah pada waktunya.
mari kita kembali menyanyikan sebuah pujian dari KPPK 247 yang berjudul Limpahlah Pialamu. Rindukah kau hidup yang melimpah dari Tuhanmu dan segala yang kau perlu? Percayalah pada Bapa dan sesuai janjinya kan genap atas dirimu. Memenuhi hari ini di hatimu. Limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Bait kedua. Darahnya Tuhanmu memenuhi piala kosongmu. Datanglah kepadanya, mempersembahkan dirimu di hadirat Tuhanmu. Firman-Nya kau kan diberi. Memenuhi hari ini di hatimu. Limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Musik saja. Bagaikan saluran berkat Tuhan yang mengalir terus, kasih-Nya tak berubah. Dan Tuhan telah berjanji dengan kuasa Roh Kudus memenuhi pialamu. Memenuhi hari ini di hatimu. Limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh. Memenuhi hari ini. Memenuhi hari ini di hatimu. Limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu jemaat di rumah, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan iman dan kepercayaan kita di dalam pengakuan iman rasuli. 1, 2. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Saat lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Warisman Harefah. Mari kita terlebih dahulu menyanyikan sebuah pujian, Bapa Sorgawi Memeliharaku. Kepada Allah aku berharap, di darat atau di laut yang gelap, setiap saat waktu penat, Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku,
surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku. Di raya Kau dalam laut mendung, ku tak gentar, ya tak ingkar. Bapa surgawi memeliharaku. Musik saja. Walaupun jalanku jadi gelap, tetapi juru selamatku tak pernah lelap. Bait yang ketiga. Walaupun jalanku jadi gelap, juru selamatku tak pernah lelah. Dipimpinnya aku pulang, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku. Hingga raya Kau dalam laut mendung, ku tak gentar, ya tak ingkar. Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku. Hingga raya Kau dalam laut mendung, ku tak gentar, ya tak ingkar. Bapa surgawi memelihara. Bapa surgawi, Bapa surgawi memeliharaku. Kepada hambanya kami persilahkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Saya mengajak kita terlebih dahulu masuk di dalam doa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas segala kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu yang besar, di mana Tuhan selalu memimpin langkah hidup kami. Kami bersyukur kami boleh menikmati hari-hari kami Tuhan dengan penuh sukacita karena Tuhan adalah Allah yang setia yang selalu menuntun hidup kami. Kami menyadari Bapa bahwa di dalam segala perjalanan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini, kami manusia yang lemah. Hanya anugerah-Mu saja yang menopang kehidupan kami sehingga kami mampu tetap bertahan setia hingga sampai saat ini. Oleh sebab itu, Tuhanlah yang terus bekerja, memimpin hidup kami dan terus memperbaharui hati kami melalui firman-Mu. Agar kami Tuhan boleh menjalani hari-hari yang ada di depan kami seturut dengan kehendak-Mu dan lebih lagi bertumbuh, semakin menyerupai Engkau Yesus. Kami menyadari bahwa pergumulan hidup yang terberat dalam kehidupan kami di dunia ini adalah bagaimana kami memahami, mengelola, dan mempertanggungjawabkan harta yang Tuhan berikan. Karena terkadang kami tahu bahwa hati kami terikat olehnya. Bahkan
hati kami pun tidak luput dari memburu harta. Sering kami menjauh dari Tuhan karena hati kami yang terus memburu harta. Tetapi hari ini Tuhan, biar Engkau memimpin kami, sehingga kami boleh menjadikan Engkau Tuhan harta segala-galanya. Mengasihi Engkau, mencintai Engkau, dan menyerahkan hidup kami, termasuk segala apa yang Engkau berikan bagi kami, untuk memuliakan Engkau Tuhan. Maka berkati hamba-Mu ini Bapa, untuk memberitakan dan mengajarkan firman-Mu. Roh Kudus, berikan hamba-Mu hikmat dan kekuatan. Dan setiap jemaat-Mu pun yang mendengarnya melalui online ini, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memimpin, agar setiap kami boleh mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Segala gangguan apapun Tuhan, kesibukan-kesibukan kami di rumah masing-masing, atau mungkin cara setan mengganggu kami dengan berbagai hal, maka hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus Kristus, lepaskan kami Tuhan, tenangkan kami dan berikan kami sukacita, agar kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal 26, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Saya mengajak kita membaca firman Tuhan ini. Saya akan membacakannya, silakan Bapak Ibu mengikutinya di dalam hati masing-masing. Kejadian pasal 26 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-22, firman Tuhan begini. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelekh kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami sebab engkau telah menjadi jauh berkuasa daripada kami. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemalah ia di lembah Gerar dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama-nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang membual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami, dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain, dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot, dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, satu buku yang ditulis oleh Kick Andy yang berjudul Kisah Inspiratif. Di dalam buku ini banyak tokoh-tokoh yang diwawancarai dalam acara Kick Andy bagaimana perjalanan hidup mereka. Ketika saya membaca buku ini, Bapak Ibu, salah satu yang menarik perhatian saya adalah kisah Kick Andy mewawancarai seorang mantan pemain sepak bola nasional Indonesia yang bernama Roni Patinasarani.
Roni adalah salah seorang pemain terbaik yang dimiliki oleh bangsa kita. Dan dia sukses di dunia persepak bolaan. Dari sini dia mendapati harta yang berlimpah. Dalam karirnya yang cemerlang ini, maka ia memiliki segala hal yang mungkin membuat dia bahagia. Ia bisa berkeluarga, ia memiliki anak-anak. Setelah dia pensiun dari seorang atlet sepak bola, karir Roni semakin cemerlang karena ia menjadi pelatih sepak bola di beberapa klub yang ternama di Indonesia. Roni sukses menjadi pelatih. Tetapi di balik kesuksesannya ini Bapak Ibu, ketika diwawancarai oleh Kick Andy, maka ia memiliki kenangan buruk tentang keluarganya. Karena ia sukses di dalam karirnya, maka ia akhirnya memiliki waktu yang sangat sedikit dengan keluarganya. Akibat dari kurang perhatian terhadap anak-anak, maka kedua putranya terlibat dengan narkoba. Dari kisah keluarga Roni ini, saya mengatakan bahwa ini menjadi pelajaran bagi kita. Bahwa ternyata menginginkan dan memiliki harta yang berlimpah, itu tidak segampang yang mungkin kita pikirkan saat ini. Inilah tepatnya mengapa di dalam kisah yang ditulis oleh penulis kitab Kejadian di pasal 26 ini, yang mencoba memberitahukan kepada kita sebuah fase di dalam kehidupan Ishak. Dan dalam fase ini Bapak Ibu, kita melihat di mana Ishak menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Beberapa bulan yang lalu pengkhotbah telah memberikan beberapa fase-fase kehidupan yang dilewati oleh Ishak. Ada fase di mana dia di masa kecilnya Allah menuntut ayahnya untuk Ishak dipersembahkan sebagai kurban. Ini sebuah peristiwa yang baik. Tetapi kita juga melihat bagaimana Ishak dalam fase kehidupannya bersama dengan istrinya. Bagaimana mereka hidup romantis. Dan pada saat ini kita melihat sebuah fase yang mungkin menarik perhatian pembaca saat ini. Bahwa Ishak menikmati kekayaan yang luar biasa. Kalau kita membaca teks ini tadi, ada sesuatu hal yang menakjubkan bagi saya. Di ayat yang ke-12 di sini dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Hal yang menarik di sini adalah bagaimana Allah memberkati Ishak. Dan berkat yang dinikmati oleh Ishak ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Di sini dituliskan bahwa Ishak mendapat hasil 100 kali lipat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bagaimana saya menggambarkan hal ini bagi kita? Saya mencoba membawa sebuah analisa bagaimana berkat yang dinikmati oleh Ishak ini adalah sebuah berkat yang sungguh berlimpah. Di Indonesia, menurut data statistik bahwa produksi padi nasional hanya 5,7 ton per hektar. Jadi dengan menanam padi yang biasa, maka para petani memperoleh hasil tanah 5,7 ton per hektar. Tetapi melalui perkembangan ilmu pengetahuan didapatkan varietas padi yang baru dan dinamakan PIM. Petani Indonesia menggugat. Para petani ini jika menanam varietas padi yang baru ini, maka mereka memperoleh hasil yang berlipat ganda, yaitu dengan varietas baru ini, maka padi bisa menghasilkan 15 ton per hektar. Tetapi saya ingin mengajak kita
memikirkan bahwa dengan perkembangan ilmu pengetahuan, para petani bisa memperoleh 3 kali lipat hasilnya dari yang biasa. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Ishak memperoleh 100 kali lipat. Jadi jika saat ini saya mencoba membawa kita pada kalkulasi sederhana, jika dengan varietas baru petani memperoleh 3 kali lipat, maka artinya Ishak memperoleh 100 kali lipat, maka Ishak mendapat dalam hasil tuaiannya ada sekitar 500 ton per hektar. Artinya apa Bapak Ibu? Ini sesuatu menakjubkan. Berkat yang diterima oleh Ishak dari Tuhan artinya melebihi daripada ilmu pengetahuan. Ini yang menarik bagi saya. Lebih lanjut lagi Bapak Ibu, kalau kita bisa membandingkan hal ini, maka di sana dikatakan menaburlah Ishak di tanah itu. Ada penekanan dari si penulis tentang tanah. Mengapa penulis kitab Kejadian ini mau menekankan tentang kata tanah? Bapak Ibu harus melihat pasal 26 ayat yang pertama. Saya akan membacakan kepada kita semua, silakan Bapak Ibu mengikutinya di dalam hati masing-masing. Kejadian pasal 26 di sana dikatakan di dalam ayat pertama, maka timbullah kelaparan di negeri itu, yaitu di tanah Kanaan. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelekh, raja orang Filistin. Jadi maksud penulis ketika dia mengatakan menaburlah Ishak di tanah itu, artinya apa? Bahwa Ishak menabur di tanah orang Filistin, di tanah orang Gerar. Bahwa Ishak menabur di tanah yang bukan miliknya. Ia adalah orang asing di saat itu di tanah Gerar. Karena terjadi musim kelaparan di daerah tanah Kanaan, maka Ishak sebenarnya ingin melarikan diri ke Mesir. Sama seperti peristiwa ini yang terjadi di zaman Yusuf sebenarnya. Tetapi Tuhan melarang dia, kamu jangan pergi ke Mesir Ishak. Kamu ke Gerar saja menetap di tanah ini. Karena aku akan memberkati engkau. Maka di daerah perantauan inilah Ishak sebagai imigran. Maka ketika ia menabur di tanah asing, dia sebagai orang asing, di sana dia menikmati penuaian yang berlimpah-limpah. Bapak Ibu mungkin ini tidak menarik bagi kita. Tetapi bagi saya, kenapa penulis kitab Kejadian menekankan kata tanah, ada sesuatu yang menarik. Karena apa? Karena kita tidak bisa membayangkan bagaimana sulitnya seorang perantauan, seorang orang asing di ribuan tahun yang lalu seperti di zamannya Ishak. Walaupun kita ini adalah perantauan, Bapak Ibu kita datang dari daerah kita masing-masing. Kita datang ke kota Jakarta ini mengadu nasib. Tetapi kita tidak memiliki kesulitan-kesulitan yang seperti yang dialami oleh Ishak. Apalagi di zaman sekarang ketika seseorang dari kampung halamannya datang ke Jakarta ini dimudahkan oleh berbagai fasilitas, dimudahkan oleh perkembangan teknologi. Ketika kita datang ke kota ini, pasti kita datang karena kita memiliki keluarga, memiliki teman, sehingga kita tidak terlalu takut di dalam perantauan kita. Bahkan bagi saudara-saudari yang ingin ke Jakarta untuk melanjutkan studi, maka sebelumnya di kampung, di daerah kita sudah bisa mendaftar secara online, kita mengikuti ujian secara online. Ini sangat dimudahkan. Ketika kita sudah diterima di kampus yang kita mau, maka kita bisa mencari tempat tinggal, kos-kosan secara online. Kita bisa mencari tempat yang tinggal, yang tempatnya dekat dengan kampus. Kita bisa mencari
kos-kosan atau tempat tinggal yang mungkin kita sukai, yang juga sesuai dengan kemampuan kita. Atau ketika kita datang ke daerah ini untuk mencari pekerjaan, kita dimudahkan, kita bisa nge-apply secara online. Ketika interview, kita baru datang ke Jakarta. Ketika kita sudah diterima di dalam pekerjaan, maka kita bisa mencari tempat tinggal secara online. Mana yang mungkin sesuai dengan selera kita, yang sesuai dengan kemampuan kita. Saya mengatakan Bapak Ibu, bahwa di zaman ini seorang perantau merantau di sebuah tempat itu tidak terlalu sulit. Bahkan bangsa kita menjamin keamanan bagi setiap kita. Tetapi bagaimana Ishak yang merantau di negeri orang ribuan tahun yang lalu? Saya membaca sebuah tulisan seorang penulis Kristen. Bagaimana sulitnya seorang perantauan di zaman ribuan tahun yang lalu, di zamannya Abraham dan Ishak. Bahwa di sana tidak ada jaminan tentang keselamatan seseorang dan harta bendanya. Tidak ada jaminan dan perlindungan dari pemerintah akan keberadaan seseorang dan harta bendanya. Hanya kaum keluarganya lah yang bisa memberikan perlindungan kepada seseorang. Sehingga sangat pentingnya seseorang harus tinggal di samping keluarganya, di samping kaumnya. Karena hanya itulah yang bisa melindungi dia dan melindungi keluarganya dan harta bendanya. Maka jika seseorang meninggalkan kaum keluarganya, itu artinya sama dengan saya memutuskan hubungan dengan kaum saya. Maka ke tempat di mana saya harus hijrah, maka artinya saya menyerahkan diri di bawah kekuasaan bangsa itu, di bawah kekuasaan kelompok itu. Maka apapun yang diperlakukan kepada saya tidak punya hak lagi. Mereka memiliki kuasa atas hidup saya, memiliki kuasa atas harta benda saya. Itulah sebabnya kenapa Ishak ketika dia datang ke negeri Gerar, beberapa bulan yang lalu kita mendengar ia takut mengakui Ribka sebagai istrinya. Kenapa ia takut? Karena ia bisa saja dibunuh oleh bangsa itu. Agar bangsa itu bisa mengambil Ribka menjadi istri mereka. Agar bangsa itu bisa mengambil hartanya. Atau bisa saja bangsa itu kalau punya niat jahat mengambil Ribka menjadi istri mereka. Itu mereka punya kuasa. Jika Ishak memiliki harta benda, bangsa itu memiliki hak untuk mengambilnya. Inilah kesulitan seorang perantau di zaman Ishak ini. Bercermin dari kondisi ini, maka saya bisa menyimpulkan, jika Ishak bisa menanam dan menabur di negeri orang Filistin, di tengah-tengah bangsa asing, dan menikmati hasilnya secara berlimpah-limpah, maka itu adalah sesuatu keajaiban. Ini bukan hal yang biasa. Tetapi lebih daripada itu Bapak Ibu, penulis kitab Kejadian ini mau memberitahukan kepada kita sesuatu yang lebih menarik. Yaitu penulis kitab ini menekankan tentang kata waktu. Saya ulangi membaca bagian pasal 26 ini ayatnya yang ke-12. Ada sebuah penekanan. Selain penekanan tempat, ada penekanan yang lebih lagi yaitu tentang waktu. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan di dalam tahun itu juga. Ada kata penekanan dan di dalam tahun itu juga. Mengapa penulis kitab Kejadian menekankan tentang waktu yaitu tahun itu juga? Apa yang dimaksud oleh penulis kitab Kejadian ini? Apakah ini hanya sekedar memberitahukan bahwa Ishak menabur tahun ini dan dalam tahun ini juga ia menuai? Artinya ada 1 tahun proses menabur dan menuai? Itu tidak salah Bapak Ibu. Tetapi sesungguhnya penekanan tentang tahun di dalam ayat 12 mau menunjuk kepada kita peristiwa yang besar di tahun itu. Yaitu di pasal 26 ayat 1. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Artinya apa? Bahwa Ishak menabur dan menuai
itu terjadi di tahun yang sama, di masa kelaparan ketika tanah Kanaan sesungguhnya juga termasuk di tanah Filistin, di daerah Gerar, di bangsa Gerar, itu juga masih di musimnya kelaparan. Orang-orang Filistin pun sedang mengalami masa kelaparan. Banyak orang yang lari ke tanah Mesir, sama seperti peristiwa yang terjadi di zaman Yusuf. Tetapi Ishak menikmati berkat Tuhan di masa-masa manusia, di masa-masa penduduk daerah tanah Kanaan, termasuk daerah Filistin orang Gerar, di masa-masa di mana mereka hidup di dalam kekurangan, di masa musim kelaparan. Tetapi Ishak menikmati berkat Tuhan 100 kali lipat. Ini bukan sesuatu yang biasa. Ini bukan sesuatu yang mungkin kita anggap adalah hal yang natural karena Ishak bekerja. Tetapi saya katakan bahwa ketika orang-orang yang pada masa itu, termasuk orang-orang Filistin, sedang berjuang mempertahankan hidup mereka. Mereka juga bekerja. Mereka beternak, tetapi mereka tidak mendapat hasil karena ini musim kelaparan. Tetapi Ishak menikmati sesuatu yang berbeda, bahwa ia bisa menanam dan menabur di tahun yang sama, di tahun yang sulit itu. Dan ia menuai bukan hal yang biasa, menuai 100 kali lipat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga ada di masa yang sulit. Di masa pandemi ini bukan hanya bicara masalah kesehatan. Ini juga telah melanda kehidupan ekonomi. Banyak orang yang mengeluh, banyak usaha-usaha yang tutup, banyak orang-orang yang melakukan kejahatan karena kesulitan dalam hal ekonomi. Pandemi ini telah menggoyahkan kehidupan. Telah membuat kita sulit sekali untuk bisa memiliki harapan. Tetapi saya mengatakan banyak orang-orang percaya yang bersaksi bagaimana Tuhan memelihara mereka. Di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah situasi yang sulit ini, malah banyak anak-anak Tuhan yang bersaksi bahwa mereka diberkati oleh Tuhan melebihi di masa-masa sebelum pandemi. Usaha mereka malah diberkati berkali lipat. Usaha mereka lebih baik dari masa sebelumnya. Keuangan lebih baik di masa sebelumnya. Inilah di mana kita bisa melihat bahwa berkat Tuhan ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita pikirkan secara matematika, secara pikiran kita. Bagaimana ketika banyak orang mengalami kesulitan di masa pandemi? Bagaimana mereka bisa menikmati berkat yang sungguh lebih baik dari sebelumnya? Maka kita tidak bisa memahami hal ini. Bahwa Ishak ketika dia berani menyerahkan diri kepada Tuhan. Bukan kepada orang Filistin, bukan kepada Raja Gerar. Tetapi ketika dia mendengar firman Tuhan. Kamu jangan pergi ke Mesir, Ishak. Kamu menetap di sini, aku akan memberkati engkau. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau. Ini janji Tuhan. Maka Ishak ketika ia menyerahkan dirinya kepada Tuhan, ia menikmati berkat ini. Ini hal yang luar biasa. Maka sesungguhnya di masa-masa sulit, di sini kita bisa melihat sebenarnya bagaimana keajaiban kasih karunia Tuhan, keajaiban penyertaan dan pemeliharaan Tuhan kita bisa nikmati. Maka walaupun situasi ini sulit bagi kita, sebagai anak-anak Tuhan kita bisa memiliki harapan
harapan yang sangat besar. Karena Tuhanlah yang memiliki segala sesuatu. Dia yang berkuasa untuk memelihara kita. Dia yang bisa memberikan hal yang ajaib di tengah-tengah kesulitan untuk menunjukkan kuasa dan pemeliharaannya atas kita. Sehingga kita tidak perlu takut. Kita harus terus bekerja. Di masa pandemi ini kita harus terus bekerja. Kita harus terus melakukan apa yang memang itu tugas kita. Tetapi sebagian orang Bapak Ibu menganggap bahwa tidak ada hubungan dan tidak ada solusi masalah harta benda. Dengan iman kepada Tuhan, dengan penyerahan kepada Tuhan. Banyak mereka yang menganggap bahwa sesungguhnya tidak ada hubungan bagaimana iman saya kepada Tuhan dengan harta benda yang saya miliki. Tetapi saya mau mengatakan Bapak Ibu, bahwa harta benda termasuk perhatian Tuhan Yesus yang sangat penting ketika ia mengajar dan ketika ia hidup di tengah-tengah dunia ini. Ia berbicara tentang harta benda lebih banyak dibanding dengan kerajaan surga. Dari perumpamaannya di seluruh Injil sebanyak 39, 11 dari antaranya Yesus berbicara tentang harta benda. Itulah sebabnya kenapa penulis kitab Kejadian ini menuliskan fase kehidupan Ishak, bagaimana ia menikmati berkat Tuhan. Karena faktor utama seseorang menikmati harta benda adalah merupakan faktor yang sifatnya invisible, faktor yang tidak kelihatan oleh mata. Maka di ayat 12, penulis kitab Kejadian mengatakan, sebab ia diberkati Tuhan. Jadi faktor utama kenapa Ishak menikmati berkat Tuhan adalah karena ia diberkati Tuhan. Ini tidak kelihatan oleh mata. Beberapa bagian Alkitab sangat memberikan dukungan bahwa faktor utama seseorang menikmati kekayaan di tengah dunia ini adalah faktor karena berkat Tuhan. Maka saya mengajak kita Bapak Ibu melihat kitab Amsal. Di dalam Amsal pasal 10 ayatnya yang ke-22. Amsal pasal 10 ayat yang ke-22. Saya akan bacakan kepada kita. Amsal 10 ayat 22 firman Tuhan begini. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Bapak Ibu coba lihat. Yang menjadi faktor utama seseorang menjadi kaya itu adalah berkat Tuhan. Susah payah, jerih lelah, usaha keras, kerja keras bukan faktor utama. Itu hanya faktor pelengkap saja. Juga kita bandingkan di dalam Amsal 11 ayatnya yang ke-24. Amsal pasal 11 ayat ke-24 firman Tuhan begini. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Bapak Ibu lihat penulis Amsal mengatakan bahwa faktor utama juga tentang kekayaan adalah merupakan berkat Tuhan. Bukan masalah menghemat. Menghemat itu penting tetapi itu hanya faktor pelengkap saja. Bapak Ibu coba lihat. Bagaimana orang-orang yang bekerja keras, tetapi banyak mereka yang masih miskin. Banyak mereka yang menghemat secara luar biasa. Tetapi mereka banyak yang begitu susah dalam kehidupan ini. Tetapi banyak mereka yang memberi bantuan secara sosial. Tetapi mereka juga masih berlimpah kekayaan. Disinilah kita bisa melihat bahwa sesungguhnya faktor yang membuat seseorang kaya raya adalah faktor karena berkat Tuhan. Di sini kita harus memahami bahwa kita tidak perlu takut menggunakan harta kekayaan kita untuk melayani Tuhan. Kita tidak perlu takut menggunakan harta kekayaan kita untuk menunjukkan belas kasih kepada sesama. Karena sesungguhnya Allah yang memberikan harta benda dan yang juga berkuasa untuk mengambilnya. Saya mengamati bahwa harta benda sebagai faktor utama untuk mendapatkannya adalah berkat Tuhan. Maka dari kisah Ishak ini kita mendapati bahwa
Berkat Tuhan ini datangnya dalam bentuk hal-hal yang bersifat kebetulan. Tanpa dipikirkan oleh Ishak, tanpa direncanakan oleh Ishak. Ini yang menunjukkan bahwa Allah sumber berkat. Bagaimana kita bisa melihat bahwa berkat Tuhan yang datang kepada Ishak ini datangnya dalam bentuk yang bersifat kebetulan? Bapak Ibu coba lihat kisah daripada Ishak ini. Dan bagaimana ia menikmati kekayaan yang berlimpah. Ketika ia datang ke daerah Filistin, ke negeri orang Gerar ini, sebenarnya ia ada di dalam ketakutan. Ia juga hanya percaya bahwa Tuhan akan memberkati dia seperti janji Tuhan. Maka sebagai manusia ia ada rasa takut. Tetapi walaupun ada rasa takut, tetapi suatu sore Ishak ini bercumbu-cumbuan dengan istrinya. Lalu Raja Gerar, ia melihat peristiwa itu. Maka ketika ia melihat bahwa Ishak bercumbu-cumbuan dengan Ribka, maka ia datang dan ia berkata, ini wanita ini pastilah istrimu. Kamu mencelakakan kami, kenapa engkau mengatakannya? Ia saudaramu. Lalu Ishak mengatakan bahwa aku takut. Jika nanti saya mengatakan ya istriku, saya takut nanti orang-orang di sini bisa membunuh aku. Maka Raja Gerar Abimelekh, dengan ia melihat bahwa Ribka adalah istrinya Ishak, maka ia memberi perintah untuk menjamin kehidupan Ishak. Bahwa siapapun rakyat yang akan mengganggu Ishak dan juga istrinya, maka ia akan mendapati hukuman. Jaminan ini sifatnya kebetulan. Sesuatu yang tidak diduga dari sifatnya suami istri bercumbu-cumbuan. Akhirnya lewat itu, ia mendapati perlindungan dan jaminan keamanan oleh raja. Ini yang saya katakan bahwa berkat Tuhan itu datang dalam hal yang sifatnya kebetulan. Lebih lanjut Bapak Ibu, kita juga bisa melihat bahwa berkat Tuhan ini datang kepada Ishak dalam bentuk yang bersifat kebetulan. Maka ada kata kalimat yang baik sekali untuk menunjukkan kepada kita bagaimana Tuhan memberkati Ishak. Di ayat yang ke-13, dan orang itu, maksudnya Ishak, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ada 3 kata yang diulang secara intensitas meningkat. Ishak kian lama, kian kaya. Lalu ia menjadi sangat kaya. Apa yang menjadi pesan di sini adalah bahwa kelimpahan yang dinikmati oleh Ishak ini adalah merupakan proses yang sangat bertahap. Ishak itu tidak langsung kaya raya, tetapi ia melewati sebuah proses. Ia kaya, kemudian semakin lama ia menjadi semakin kaya. Maka semakin lama ia menjadi orang yang kaya raya. Artinya apa? Bahwa Ishak tidak melewati proses-proses natural. Ia terus bekerja, ia terus melakukan apa yang menjadi usahanya. Ia menabur, ia menanam, dan ia menuai, dan ia terus melakukannya. Bahkan kalau kita membaca, ketika orang Filistin mencemburui dia, ia tidak pernah berhenti untuk bekerja. Ia terus menggali sumur, ia tidak patah semangat. Ketika raja mengusir dia, ia tidak patah semangat. Ia tidak gelisah hatinya. Ia tidak menjadi kecewa lalu berhenti. Tidak. Lalu ia tidak, ketika ada penolakan, kesulitan-kesulitan, ia tidak mengatakan, Tuhan engkau sudah menjamin bahwa engkau memberkati saya. Kenapa jalan ini yang saya lewati? Tidak. Ishak terus bekerja, ia terus menggali sumur. Bahkan ketika ia ditolak kembali, ia terus berpindah dan ia terus menggali sumur sampai nanti ia menemukan Rehobot. Lalu Ishak selalu bekerja
Di dalam kesulitan-kesulitan itulah Ishak menabur, Ishak menanam, dan ia menikmati berkat Tuhan sehingga ia menjadi seorang yang kaya raya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, berkat Tuhan tidak meniadakan proses-proses natural. Tetapi dari proses-proses itulah kita bisa menikmati hal-hal di mana Tuhan memberkati kita yang mungkin kita tidak bisa memikirkannya. Sama halnya jika saya memberikan ilustrasi. Jika Tuhan memberikan kita, memberkati kita secara kesehatan. Bahwa Allah menjamin bahwa ia akan memelihara dan menjaga kita di tengah-tengah pandemi ini. Tetapi bukan berarti Allah meniadakan proses-proses alamiah di dalam melindungi kita. Ia memberikan kita dorongan, ia memberikan kita hikmat, sehingga kita selalu berjaga-jaga mengikuti aturan pemerintah, sehingga kita memakai masker dimanapun kita pergi. Kita selalu menggunakan masker, menghindari kerumunan, mencuci tangan. Maka sifat-sifat inilah, ini adalah proses natural. Tetapi kita pun tidak tahu siapa yang bisa menjamin hidup kita bahwa dengan mencuci tangan, dengan tinggal di rumah, dengan menghindari kerumunan, dengan memakai masker, siapa yang bisa menjamin sepenuhnya bahwa kita bisa terlepas dari pandemi ini? Tidak ada. Tetapi ini yang saya katakan, ini berkat Tuhan bahwa Allah menjaga kita dengan menggunakan proses itu. Perlindungan sesungguhnya itu ada di dalam tangan Tuhan. Itu kita tidak bisa memikirkan hal ini, tetapi dengan menggunakan proses-proses alamiah, Allah menjaga kita melalui itu semua. Maka itu yang saya katakan, inilah hal-hal yang sifatnya kebetulan bagaimana berkat Tuhan kita bisa nikmati dalam hidup kita. Maka di sini kita bisa memahami harta kekayaan adalah merupakan proses-proses di mana Allah memberkati kita secara invisible. Tetapi Allah juga bekerja melalui hal-hal yang natural. Sehingga disinilah kita terus dipanggil untuk bekerja, untuk terus melakukan apa yang menjadi bagian kita. Setiap pagi kita harus bangun untuk bekerja. Kita harus pergi ke kantor untuk bekerja. Mungkin kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan memberkati kita hari ini. Kita tidak tahu bagaimana Tuhan memberkati usaha kita. Kita hanya bangun, kita hanya melakukan. Tuhan, ini saya bekerja, saya mau hari ini membuka toko, saya mau hari ini pergi ke tempat kerja. Tuhan, bekerjalah. Kita tidak tahu bagaimana semua Tuhan berproses. Ini hal-hal yang sifatnya invisible. Kita tidak bisa memikirkan bagaimana perusahaan tempat kita bekerja tiba-tiba menikmati hal-hal yang ajaib yang mungkin di luar pemikiran kita. Tiba-tiba omset meningkat, kita tidak tahu. Sehingga gaji kita tidak dipotong. Tetapi mungkin di masa-masa sulit ini malah perusahaan kita omsetnya meningkat. Maka kita diperhatikan melebihi. Sehingga ada kenaikan gaji, ada perhatian-perhatian kepada karyawan. Juga di dalam usaha kita, toko kita. Kita tidak bisa menyangka mungkin orang yang pergi sekarang ke tempat-tempat di mana kita berusaha, punya usaha. Mungkin sepi, tapi kita tidak bisa menyangka bahwa ternyata orang-orang yang datang di sana, mereka serius di dalam membeli. Mungkin kita juga tidak pernah memikirkan atau tidak pernah melakukan usaha dagang secara online. Kita mungkin hanya mencoba-coba. Ternyata Tuhan memakai hal itu. Ini yang saya katakan bahwa berkat Tuhan itu adalah sifatnya invisible. Tidak kelihatan oleh kita, ini faktor utama. Tetapi Allah terus memanggil kita.
harus bekerja, harus melakukan apa yang menjadi bagian kita. Ini yang disebut penyerahan diri. Saya mau menyerahkan diri saya. Ketika kita bekerja, kita tidak tahu. Kita bisa bertemu dengan orang. Mungkin lewat pertemuan itulah Allah menggunakan sarana untuk memberkati kita. Saudara-saudari yang saya kasihi, maka inilah hubungannya bagaimana kita bisa menikmati berkat itu. Bahwa Allah adalah sumber segala berkat. Ishak menikmati kekayaan yang berlimpah karena berkat Tuhan. Tetapi ia tidak meniadakan bagaimana kita harus bekerja sebagaimana kita melakukan bagian kita. Tetapi bagian yang mungkin menjadi hal yang harus kita waspadai adalah ketika Ishak ini ya, maka ada sesuatu cemburu yang dimiliki oleh bangsa Gerar kepada dia. Ini yang saya sebut resiko seseorang ketika menikmati kekayaan. Bahwa orang yang kaya pasti dicemburui. Orang yang memiliki harta yang berlimpah pasti banyak yang iri. Bahkan banyak mereka yang mungkin merencanakan hal-hal yang buruk. Jadi kekayaan tidak serta-merta akan memberikan kenyamanan. Kekayaan tidak serta-merta memberikan kebahagiaan. Karena ternyata resiko besar bagi seseorang yang memiliki harta yang banyak adalah banyak orang yang mencemburui dia dan sekaligus banyak orang yang harus menikmati kekayaan itu. Lihat Ishak, ketika ia semakin bertambah kaya, maka ia juga semakin banyak orang-orang yang datang bekerja sama dia. Sehingga banyak orang-orang yang harus menjadi tanggung jawab Ishak untuk ia harus kasih makan. Dan sekaligus orang-orang Gerar termasuk rajanya sendiri yaitu Abimelekh. Maka mereka tidak suka kepada dia. Apa yang mereka lakukan? Maka mereka menutup sumur. Maka ketika mereka menutup sumur terjadilah perkelahian. Ada sesuatu yang membawa masalah dalam kehidupan Ishak. Maka ketika terjadi pertengkaran antara gembala-gembala Ishak dengan orang-orang penduduk Gerar, maka masalah ini menjadi masalah nasional. Sehingga persoalan ini sampailah kepada Abimelekh. Maka Abimelekh yang melihat Ishak semakin kaya, ia mengatakan engkau semakin melebihi dari kami. Maka engkau pergi dari tengah-tengah kami. Ia mengusir Ishak. Tidak hanya sampai di situ Bapak Ibu. Ishak ketika dia diusir maka ia berpindah. Ia berpindah ke lembah Gerar. Tetapi penduduk di sana masih terus mencemburui dia. Masih terus melakukan yang jahat. Mereka pun menutup air kolam yang digali oleh Ishak. Mereka pun tidak rela jika ternak-ternak Ishak yang banyak itu meminum air dari tanah mereka. Mereka berkata, kenapa kita membiarkan dia menjadi kaya? Kenapa kita membiarkan hewan-hewannya meminum air yang adalah air dari tanah kita? Kenapa kita membiarkan dia memiliki banyak harta yang dia peroleh dari tanah kita? Ini tidak baik bagi dia. Ini tidak baik bagi kita. Ayo kita usir dia semakin jauh agar dia juga miskin seperti kita. Rasa iri hati, rasa cemburu inilah yang membuat mereka semakin mengusir, semakin mempersulit kehidupan Ishak. Bapak Ibu coba lihat. Orang yang tidak takut akan Tuhan, selalu mereka melihat harta benda itu adalah berasal semata-mata dari
alam ini. Mereka melihat bahwa kekayaan Ishak itu adalah semata-mata berasal dari bumi ini. Sehingga mereka menolak dia. Jika kita mempersulit dia dengan sumber daya alam ini, maka ia pasti miskin. Mereka tidak melihat bahwa kekayaan itu, harta benda itu datangnya dari sesuatu yang tidak kelihatan, yaitu dari Tuhan. Tetapi Ishak yang memahami bahwa kekayaan itu bukan semata-mata datangnya dari bumi, tetapi datangnya dari Tuhan. Maka ia tidak mau meladeni pertengkaran. Ketika ia diusir, ia rela berpindah. Ketika sumur itu ditutup, ketika kolam-kolam air itu ditutup, tidak diberikan air yang memang milik orang Gerar. Ia tidak bersandar kepada bumi ini. Ia tidak bersandar kepadanya. Tetapi ia rela berpindah karena ia tahu dimanapun dia berada. Jika Tuhan terus memberkati, maka berkat itu akan terus ia nikmati. Maka ini yang menjadi mustinya iman kita. Setiap kita orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Jangan menyandarkan diri dari sumber daya alam ini. Karena ini banyak manusia yang bisa iri. Banyak manusia yang bisa menolak kita. Banyak manusia yang bisa mempersulit kita. Persaingan-persaingan di dunia kerja saat ini. Kesulitan-kesulitan di dalam dunia pekerjaan saat ini. Kita jangan menyandarkan diri pada hal-hal yang seperti itu. Mestinya orang percaya harus melihat sesuatu yang tidak kelihatan. Bahwa Allah adalah sumber segala berkat. Mungkin di tempat persulit. Mungkin di tempat itu susah. Kita tidak perlu bertengkar. Kita tidak perlu harus melakukan seperti orang-orang dunia ini lakukan. Tetapi kita harus mencari tempat. Kita harus mengalah. Mungkin di tempat-tempat yang mungkin yang bagi orang, oh itu tidak akan dia nikmati lagi. Tetapi di sanalah saya katakan berkat Tuhan akan terus mengalir dalam hidup kita. Maka saya akan memberikan sebuah kesaksian bahwa memang memiliki harta benda ini memiliki risiko. Itulah sebabnya kenapa kita harus dipanggil untuk terus menyerahkan diri dan menyerahkan harta milik yang Tuhan berikan ini hanya kepada Tuhan. Bukan kepada perusahaan tempat kita bekerja. Bukan kepada orang-orang pemimpin-pemimpin di sana. Bukan kepada bumi ini. Walaupun itu penting Bapak Ibu. Menjaga relasi itu penting. Tetapi jangan sampai kita menyerahkan diri olehnya. Karena banyak risiko di tengah-tengah dunia ini di dalam kita memiliki apa yang Tuhan berikan. Saya membaca sebuah artikel Bapak Ibu. Artikel ini adalah tentang seseorang yang telah hidup tetapi akhirnya ia menjadikannya dan menjadi gelandangan. Namanya adalah Simon Lee. Berumur 53 tahun, seorang yang kaya dari Hong Kong. Ia adalah penduduk kota Hong Kong dan pada tahun 1997 ia telah lulus menjadi sarjana kimia dan setelah itu ia memiliki pekerjaan yang sangat baik sekali dan penghasilan yang sangat baik sekali. Ia menjadi orang yang mewah, pekerjaan yang mentereng dan tinggal di daerah yang sangat baik. Tetapi Bapak Ibu, di tengah-tengah kondisi yang sangat baik, sangat mewah inilah, malah Simon Lee memiliki cita-cita untuk menjadi seorang gelandangan. Akhirnya ia resign dari tempat pekerjaannya. Lalu ia tinggal di pinggir jalan. Ia menjadi gelandangan. Dalam tulisan yang saya baca tentang kisah hidup Simon Lee ini, dikatakan bahwa ia makan dari bekas-bekas makanan di restoran. Bahkan ia memakai baju dan barang-barang dari bekas-bekas yang dibuang oleh orang-orang kaya di Hong Kong. Jadi ia menggunakan hal-hal yang seperti itu. Ia tidur di trotoar.
ia benar-benar tidak memiliki apa-apa. Maka satu hari media di sana tertarik akan kehidupan Simon Lee ini. Lalu mereka mewawancarai dia. Lalu ia mengatakan begini, saya merasa telah menghemat sumber daya untuk masyarakat. Saya tidak membutuhkan uang karena saya tidak memerlukannya. Saya tidak mengejar ketenaran atau hal-hal yang bersifat material. Saya mendapatkan pakaian dari sumbangan pekerjaan sosial Hong Kong atau memungut di jalan. Jika saya membutuhkan sesuatu, saya tinggal mengorek tempat pembuangan dan akan menemukan barang yang saya butuhkan. Ia juga selain seorang gelandangan, ia juga aktif di dalam menulis kisah kehidupannya di blog. Ia selalu mengakses internet di tempat-tempat yang gratis. Lalu di dalam blognya, dia menyatakan sesuatu yang memikat hati dunia. Di dalam kesaksiannya sebagai seorang gelandangan, ia mengaku begini. Cara ini menjadi gelandangan telah membuatnya terbebas dari rasa sakit dan stres. Satu hal yang saya sukai soal hidup sebagai gelandangan adalah saya tidak perlu mengkhawatirkan hari esok. Saya hanya memikirkan hari ini dan membiarkan takdir memutuskan apa yang akan terjadi hari selanjutnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, saya tidak menganjurkan kita untuk harus menjadi gelandangan agar kita terbebas. Ini kisah yang ditulis dan kisah hidup Simon Lee ini menjadi sebuah pelajaran bahwa menjadi kaya itu adalah banyak mereka yang menderita. Mereka bisa saja membeli rumah mewah tetapi tidak bisa menikmati kebahagiaan. Mereka bisa saja bisa membeli kasur yang empuk yang mahal tetapi mereka tidak bisa menikmati empuknya. Mereka mungkin bisa membeli jam Rolex, jam yang mahal. Tetapi mereka tidak bisa menggunakan dan membeli waktu. Sehingga banyak keluarga yang kacau. Banyak orang kaya yang bisa membeli mobil. Tetapi mereka tidak bisa menikmati kenyamanannya. Ternyata uang tidak bisa membeli segala sesuatu walaupun uang itu kita butuhkan di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jika uang tidak bisa membeli banyak hal. Bahkan uang bisa membuat orang lain cemburu dan iri hati kepada kita. Kekayaan bisa membuat orang lain untuk mencelakakan hidup kita. Maka disinilah kita bisa memahami bahwa sesungguhnya jangan sampai kita memiliki hati yang memburu harta. Karena resikonya begitu besar. Tetapi biarlah hati kita hanya bergantung kepada Tuhan. Karena Ia adalah sumber berkat itu sendiri. Dan jika Ia yang memberkati kita, maka Ia mampu memelihara kita dan memampukan kita untuk menikmatinya dengan sukacita. Maka itulah sebabnya Bapak Ibu, hari ini Tuhan mengundang kita semeja dengan Dia lewat perjamuan kudus ini. Karena Yesus adalah yang kaya raya. Ia rela meninggalkan kekayaannya dan Ia menjadi miskin hanya untuk kita. Karena Ia sungguh-sungguh mengasihi kita. Yesus adalah Allah yang mulia. Ia rela meninggalkan kemuliaannya, mengosongkan diri dan menjadi sama seperti kita, bahkan Ia lebih hina lagi. Karena Ia ingin agar kita menikmati kemuliaan Allah.
maka inilah kasih Allah bagi kita. Sehingga kita tidak perlu mengkhawatirkan hidup di tengah-tengah dunia ini. Mari kita terus menyandarkan hidup kepada Dia. Mari kita berdoa. Mari kita renungkan firman Tuhan dalam hati kita. Dan mempersiapkan diri kita untuk semeja dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berikan kami hati yang sungguh-sungguh bersandar kepada Engkau. Agar kami tidak bersandar kepada dunia ini. Agar kami tidak bersandar kepada manusia. Agar kami tidak bersandar kepada kekayaan. Tetapi Tuhan, ajar kami untuk mengasihi Engkau. Ajar kami untuk selalu mengikut Engkau. Sehingga kami boleh dalam dunia ini Tuhan, boleh menikmati berkat-berkat-Mu dan kami boleh menjadi saluran berkat-Mu. Tolong kami agar ketika kami menikmati berkat-berkat yang Kau berikan, hati kami jangan sampai menjadi pemburu harta, tetapi biar kami boleh menjadi orang-orang yang mengejar kebenaran, keadilan, dan kekudusan-Mu. Terima kasih Tuhan, maka kami pun sungguh bersyukur jika saat ini Engkau memberikan kami waktu untuk semeja dengan Engkau. Mengingatkan kami akan kasih-Mu Tuhan, bahwa Engkau Yesus yang kaya rela meninggalkan kekayaan dan menjadi miskin, agar kami boleh menikmati kekayaan-Mu. Engkau yang mulia rela meninggalkan kemuliaan sorgawi-Mu. Engkau datang ke dunia ini menjadi hina, bahkan menderita, agar kami boleh menikmati kemuliaan-Mu. Maka Tuhan, kuduskanlah kami, layakkan kami menerima berkat ini. Dan kami berdoa berkati dan kuduskan roti dan anggur, agar melalui roti dan anggur ini kami boleh semakin diingatkan akan kematian dan penderitaan-Mu. Bahwa hanya melalui kematian dan penderitaan-Mu itulah kami yang percaya kepada Engkau telah beroleh anugerah keselamatan itu. Sehingga membawa kami untuk boleh terus setia kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyiapkan hati kita untuk semeja dengan Tuhan melalui perjamuan kudus pada saat ini. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan memuji Tuhan, perjamuan kudus. Kepada petugas pelayan perjamuan kudus, saya undang maju ke depan. Satu dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Satu dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga,
Yesus Kristus. Saya akan bacakan firman Tuhan kepada kita sebagai dasar perjamuan kudus pada hari ini dari Injil Markus pasal 14 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-25. Firman Tuhan begini. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima roti dan anggur, maka terlebih dahulu marilah kita memperhatikan penjelasan berikut sebelum kita menerima perjamuan kudus, bahwa ada pun hal-hal yang penting untuk kita perhatikan ketika kita menerima roti dan anggur. Yang pertama, bahwa perjamuan kudus adalah merupakan sakramen yang kita rayakan dalam gereja kita. Kenapa disebut sakramen? Karena ini adalah perintah langsung dari Tuhan Yesus yang harus kita taati. Yang kedua, bahwa perjamuan kudus adalah merupakan lambang dari kesengsaraan dan kematian Yesus 2000 tahun yang lalu, dan hanya melalui kematian Tuhan Yesus sajalah kita beroleh keselamatan dan penebusan dosa. Yang ketiga, bahwa perjamuan kudus nanti kita akan menerima elemen yaitu roti dan anggur. Roti menunjuk kepada tubuh Kristus yang tersalib di atas kayu salib, dan anggur menunjuk kepada darah Kristus yang telah tercurah di atas kayu salib. Oleh sebab itu, setiap kali kita menerima perjamuan kudus ini, maka firman Tuhan mengingatkan kita, jika kita salah di dalam menerimanya, maka kita berdosa terhadap tubuh dan darah Kristus. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengevaluasi hidup kita sejenak, agar perjamuan kudus ini menjadi berkat rohani dan jasmani bagi kita. Mari kita menundukkan diri sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa dan mengaku segala dosa dengan jujur di hadapan Tuhan. Apakah masih ada dosa-dosa yang belum kita akui? Adakah dosa-dosa yang masih dengan senang hati kita melakukannya? Atau adakah dosa-dosa yang masih kita bertahan dan belum melepaskannya dengan jujur di hadapan Tuhan? Maka saya berikan kesempatan bagi kita untuk mengakuinya di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, Engkau Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami percaya bahwa hanya melalui kematian dan kebangkitan-Mu sajalah kami beroleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Tetapi kami tahu bahwa dalam perjalanan hidup kami sehari-hari kami tidak luput dari pelanggaran dan dosa. Sesungguhnya hidup kami terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Engkau mengenal kedalaman isi hati kami. Engkau mengenal seluruh jalan-jalan kami. Jika kami berkata kami tidak berdosa, sesungguhnya kami adalah pendusta di hadapan Tuhan. Tetapi ini yang kami lakukan karena kami percaya bahwa Engkau Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang mengaku dosa kami. Setiap kami yang hari ini Tuhan datang semeja dengan Engkau. Kami membawa segala hidup kami dan dosa-dosa kami. Kasihanilah kami oleh karena Engkau Yesus Allah penebus kami. Bahwa Engkau Bapa tidak melihat kami dari segala pelanggaran kami,
tetapi Engkau melihat kebenaran Kristus yang Engkau limpahkan bagi kami. Maka biarlah kiranya Engkau Tuhan melimpahi kami dengan segala kasih dan kemurahan-Mu. Segala pelanggaran kami Engkau jauhkan dari hidup kami. Dan biar Engkau Allah Roh Kudus yang mengubahkan kami dan memberikan kami hati yang baru. Sehingga kami Tuhan boleh menerima berkat perjamuan kudus ini menjadi kekuatan dalam hidup kami untuk mengikut Engkau dengan setia. Dan juga kami boleh menikmati kesehatan secara jasmani. Oleh sebab itu Tuhan, kami memohon, kuduskanlah setiap kami. Dan juga roti dan anggur yang akan kami terima ini Engkau kuduskan. Bahkan roti dan anggur yang disiapkan oleh setiap jemaat-Mu di rumah masing-masing menerima dan menyambut perjamuan kudus ini. Engkau sucikan dan Engkau kuduskan Tuhan. Dan Engkau berkati di dalam tubuh kami, sehingga kami boleh menikmati segala pertolongan, kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita kembali menyanyikan pujian perjamuan kudus, roti dan anggur akan dibagikan. Satu dalam Roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Kau siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Sekali lagi kita nyanyikan. Satu dalam Roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Saya mengundang seluruh jemaat yang ada di rumah dan juga yang ada di sini untuk boleh berdiri. Dan mari kita mengangkat roti di tangan kita dan dengarkanlah firman Tuhan ini. Apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, Ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan ini. Demikian juga sesudah makan, lalu Ia mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus.
Doa syukur untuk perjamuan kudus ini, saya minta kesediaan Diaken Hendy untuk berdoa bagi kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang ada di surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan, di mana kami anak-anak yang seharusnya telah binasa ya Tuhan. Manusia yang tidak layak ya Tuhan. Manusia yang seringkali mengecewakan hati Tuhan. Seringkali menyimpang jalan hidup kami daripada Engkau ya Tuhan. Tetapi kasih-Mu ya Tuhan yang begitu besar telah membawa kami datang kepada Engkau, di mana pada saat siang hari ini Tuhan, kami boleh duduk semeja dengan Engkau. Itu sebuah kasih karunia yang begitu besar dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk undangan-Mu yang begitu berharga bagi kami. Biarlah kami tidak menyia-nyiakan perjamuan ini Tuhan. Kami boleh sungguh-sungguh menghayati akan perjamuan kudus yang Tuhan telah nyatakan bagi kami. Bahwa Tuhan Yesus telah mati bagi kami, menyerahkan hidupnya untuk menebus dosa kami. Biarlah itu tidak kami sia-siakan Tuhan. Tuhan terus pimpin jalan kami ya Tuhan. Dalam kami setiap hari, langkah demi langkah, setiap tindakan kami seringkali biarlah boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah melalui perjamuan ini pun Tuhan terus teguhkan iman kami, iman percaya kami kepada Engkau, bahwa Tuhanlah satu-satunya juru selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan pimpin kami, biarlah kami boleh sebagai anak-anak Tuhan yang boleh mewartakan kebenaran firman Tuhan, menjadi saksi bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah setiap doa kami sungguh bersyukur untuk perjamuan kudus pada pagi siang ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk dan cawan dikumpulkan, diiringi dengan pujian perjamuan kudus. Satu dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Perjamuan kudus selesai, Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Saatnya kita akan menyimak Warta Gereja 2 Mei 2021. Kami mengucapkan terima kasih kepada setiap pelayan Tuhan yang telah melayani Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan hamba-Nya. Kami juga menyambut dengan sukacita untuk Bapak Ibu yang tetap setia beribadah di tempat ini dan juga yang mengikuti ibadah live streaming di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan selalu menolong kita. Kemudian gereja telah mengadakan program diakonia untuk membantu jemaat di masa-masa penyebaran COVID-19 ini. Jika ada yang membutuhkan pelayanan diakonia, boleh menghubungi majelis jemaat dan ketua PW. Jika ada jemaat yang mau mendukung program ini pun dapat menyalurkan dukungannya melalui materi atau sembako. Kemudian
diberitahukan bahwa katekisasi mulai pada hari Kamis, tetapi akan penyesuaian jam yaitu jam 7 malam, di mana yang sebelumnya adalah jam 8 malam, maka akan dimundurkan ke jam 7 malam setiap hari Kamis. Juga diberitahukan bahwa renungan harian video telah dibagikan melalui WA agar kita boleh melihat dan mendengarnya. Diberitahukan juga agar kita terus mengikuti kegiatan rohani di gereja kita agar kita boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan ini diberitahukan bahwa pada tanggal 13 Mei ada ibadah HUT GP Kris Pasar Baru jam 10 pagi yang akan dilaksanakan secara tatap muka dan online. Bagi jemaat yang akan mengikuti ibadah tatap muka pada tanggal 13 Mei nanti, dihimbau untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu melalui link yang tercantum pada undangan ibadah nanti. Mengingat kondisi yang ada saat ini, maka jumlah kehadiran akan dibatasi sesuai dengan jumlah yang ditentukan. Kemudian diberitahukan bahwa Jumat ini ada Bible Class. Kiranya kita boleh ikut ambil bagian di dalam Bible Class ini, kita boleh sama-sama bertumbuh di dalam kerohanian kita. Dan juga diberitahukan kepada seluruh ketua PW bahwa siang ini ada pertemuan ketua-ketua PW pukul 11.30 melalui via Zoom. Diharapkan kepada seluruh ketua PW untuk boleh hadir. Kemudian untuk menghadapi virus corona ini diharapkan kepada jemaat untuk selalu bersandar kepada Tuhan dan tetap menjaga kesehatan. Dan di halaman berikutnya kita boleh melihat pokok doa yang sudah tertera di warta. Kita boleh terus mendoakan untuk pergumulan gereja di tempat ini. Dan juga kita bisa melihat dan membaca statistik kehadiran dan jumlah persembahan minggu lalu yang tertera di warta. Jikalau ada kesalahan atau ada kekurangan penulisan, mungkin bisa menghubungi majelis jemaat di tempat ini. Juga mari kita melihat dan membaca tema khotbah selama bulan Mei yang tertera di warta. Biarlah kita boleh tetap setia untuk terus mendengarkan firman Tuhan di gereja ini. Kemudian bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang mau memberikan persembahan juga boleh memberikan melalui rekening bank yang sudah tertera di warta jemaat yang telah dibagikan melalui WA. Diberitahukan kemudian juga boleh melihat jadwal pelayanan untuk minggu depan. Kiranya setiap para pelayan boleh mempersiapkan diri untuk melayani Tuhan. Juga terakhir, mari juga kita terus memberikan perhatian kepada teman-teman kita, jemaat-jemaat di tempat ini. Kita boleh memberikan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara kita yang akan berulang tahun di bulan Mei. Biarlah kita boleh saling memberikan dukungan kepada mereka dan juga kepada Bapak Ibu yang wedding anniversary bulan Mei ini juga. Kita boleh terus mendoakan mereka juga, memberi dukungan bagi mereka. Nah, terakhir biarlah warta ini juga ada renungan dari ringkasan khotbah minggu lalu. Biarlah kita boleh membaca dan terus boleh merenungkan firman Tuhan yang ada. Kiranya kita terus bertumbuh di dalam Kristus. Kira sekian warta gereja pada siang hari ini. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya mengundang setiap kita untuk boleh berdiri dan mengucapkan visi misi gereja kita. Visi gereja, gereja yang dipimpin oleh Roh. Misi gereja, Injil diberitakan, yang hilang ditemukan, orang percaya diperlengkapi, yang miskin dilayani, hidup bergantung secara teratur dalam pimpinan Tuhan, setiap orang dirangkul dalam komunitas, dan Allah yang dipuji karenanya. Pujian doksologi.
Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Tuhan, kami bersyukur Tuhan sudah memimpin ibadah kami hari ini. Dan biar Engkau yang menuntun kami dalam menjalani hidup kami di minggu yang baru ini, menikmati Engkau dan hidup taat kepada firman-Mu. Kami juga berdoa Bapa, menyerahkan di dalam tangan Tuhan setiap jemaat-Mu di GP Kris Pasar Baru, dan juga jemaat-jemaat yang ada di pos-pos perintisan, di Batam, di Bekasi, di BSD. Tuhan, Engkau yang menolong setiap kami di dalam pergumulan-pergumulan kami. Di antara kami ada yang saat ini sedang sakit ya Tuhan. Ada juga yang masih dalam masa pemulihan. Ada juga ibu-ibu hamil. Kami serahkan semua yang dalam tangan-Mu, agar Tuhanlah yang menolong dan memberikan kami hikmat dalam melewati pergumulan-pergumulan hidup kami, terlebih di tengah-tengah pandemi ini. Agar Engkau yang mengajar kami melangkah, melewati hari demi hari. Agar di tiap-tiap pergumulan dan persoalan hidup kami menghadapkan diri kami kepada Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh bertumbuh di masa-masa sulit ini untuk semakin mengenal Engkau. Kami juga berdoa Bapa, menyerahkan di dalam tangan-Mu. Pada tanggal 13 Mei kami ada rencana untuk ibadah tatap muka, sekaligus kami akan merayakan HUT gereja yang ke-27. Tuhan sudah memimpin gereja ini 27 tahun lamanya. Tuhan sudah memelihara gereja ini mulai dari yang kecil sampai saat ini Tuhan. Dan kami mau bersuka cita di hadapan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, biar rencana ini jangan rencana kami, tetapi kiranya rencana Tuhanlah yang jadi atas kami. Jika Engkau mengizinkan kami boleh ibadah tatap muka Tuhan, maka berkatilah Engkau yang mempersiapkan semua ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Setiap jemaat yang dengan antusias akan datang di dalam ibadah onsite ini Tuhan. Engkau pun yang memberikan waktu, kesempatan, kesehatan dan kekuatan. Bahkan setiap kami yang akan melayani Engkau, majelis-majelis Engkau Tuhan yang memberkati, agar kami boleh bersuka cita, menikmati hari yang indah ini, dan kami boleh menyaksikan kasih Tuhan, bahwa Tuhanlah Allah semesta alam, adalah Tuhan yang telah mendirikan gereja ini, dan Engkau yang akan terus memeliharanya sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintahan negara kami. Engkau berkati presiden kami, Engkau berkati wakil presiden kami, Engkau berkati setiap mereka yang menjadi utusan-utusan rakyat yang duduk di DPR, dan juga seluruh kepala-kepala daerah dan jajarannya yang Tuhan percayakan jabatan untuk memerintah atas kami. Tuhan, tolonglah mereka, Engkau kendalikan mereka, dan Engkau beri hikmat agar mereka boleh bekerja seturut dengan kehendak-Mu, sehingga mereka boleh bekerja untuk memikirkan kesejahteraan rakyat. Terlebih Tuhan, di dalam menghadapi pandemi ini, memutus rantai penyebaran wabah virus corona ini, Tuhan tolonglah mereka, Engkau mampukan mereka, sehingga Tuhan kami boleh melihat pertolongan-Mu atas bangsa kami, dan kami boleh menikmati akan kuasa-Mu, sehingga bangsa kami akan pulih, dan kami akan menikmati kehidupan yang normal kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Maka kami akhirnya akan memasuki minggu yang baru ini. Kami tidak melupakan bahwa seluruh perjalanan kami di minggu yang telah kami lewati adalah anugerah Tuhan. Dan jika kami memasuki minggu yang baru ini, kami percaya itu pun anugerah Tuhan semata. Oleh sebab itu kami membawa ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan, dalam bentuk persembahan kami. Tuhan berkati dan Tuhan kuduskan, sehingga setiap persembahan yang kami bawa di hadapan Tuhan, baik itu persembahan rutin, persembahan persepuluhan, persembahan misi,
persembahan diakonia, persembahan-persembahan yang lain. Kiranya Tuhan yang kuduskan itu semua menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu semata. Oleh sebab itu Tuhan, kami akan meninggalkan tempat ini. Kiranya Tuhanlah yang senantiasa memelihara kami sekarang sampai seterusnya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, dan yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, karena Ia adalah sumber segala berkat, dan Ia berkenan memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai, silakan duduk dan mengambil saat teduh. Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.